Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Syukur alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki di bulan suci Ramadan yang alhamdulillah kita sudah menjalani ibadah puasa pada hari ini di hari yang ke-16. Jadi Ramadan ini luar biasa, tamu terhormat, tentu saja mengandung kemuliaan dan keistimewaan yang amat besar yang tak bisa kita jumpai pada bulan-bulan lainnya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan taubat, bulan zuhud dan bulan melawan hawa nafsu, bulan menyucikan jiwa, bulan tadarus Al-Quran, bulan qiyamul lail dan memperbanyak kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita bersegera menyibukkan hari-hari dan hembusan-hembusan napas kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak mengisi dan menyibukkan waktu senggangnya dengan sesuatu yang bermanfaat baginya, maka dia akan disibukkan oleh waktu luangnya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan video ini, apa yang semestinya kita lakukan di bulan suci Ramadan, khususnya di siang hari? Ada beberapa amalan sunnah yang harusnya kita kerjakan di bulan Ramadan dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat mengamalkan apa-apa yang disunahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ketika fajar tiba, kita buka hari dengan memperbanyak membaca zikir. Nah, di antara zikir yang semestinya kita baca setiap pagi dan petang sebanyak 3 kali adalah, ini sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Biasanya di dalam Ratibul Atas, Ratibul Hadad itu biasanya ada. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang membacanya 3 kali, maka tidak akan sesuatu pun yang akan membahayakannya. Nah, yang kedua, melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang maknanya, barang siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah, maka seakan ia menghidupkan separuh malam. Dan barang siapa mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, maka seakan ia menghidupkan malam seluruhnya. Nah, artinya luar biasa. Rasulullah menyunahkan apabila kita sholat berjamaah subuh dan isya, kalau bisa kita sholat berjamaah itu kelima waktunya. Yang ketiga, bergabung dengan orang-orang yang ikut serta dalam halaqah dan kajian serta tadarus Al-Quran di pagi hari, karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu dan kepada kita semua yang diartikan perkataannya sebagai berikut. Wahai Abu Dzar, sungguh jika engkau pergi lalu belajar satu ayat Al-Quran, itu lebih baik bagimu daripada sholat sunnah 100 rakaat. Dan jika engkau pergi lalu belajar satu bab ilmu agama, maka itu lebih baik bagimu daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, artinya di sini Rasulullah luar biasa mengutamakan orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengikuti tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran. Nah, ini keutamaan yang luar biasa. Semoga kita dapat mengamalkannya, khususnya di bulan Ramadan ini. Terus yang keempat,
saat kita berangkat kerja, jangan lupa berniat yang baik agar kita senantiasa mendapatkan pahala ketika bekerja dan agar kita tidak menyia-nyiakan waktu demi waktu yang dilalui dalam bekerja tanpa pahala. Jadi kita bertakwa kepada Allah dalam menunaikan pekerjaan kita. Kita jaga lisan dari kata-kata dusta dan menipu. Kita terapkan hadis yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW yang isinya, puasa adalah perisai. Maka apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, janganlah berkata buruk dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya. Jika ada orang yang mengajak bertengkar atau mencacinya, janganlah melayani dan hendaklah ia mengatakan, ana shaim, ana shaim, aku berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Malik dan Al-Muwatta. Nah, artinya apabila kita dicaci atau diejek orang, kita tidak melawan, tapi hendaklah kita mengatakan ana shaim, aku sedang berpuasa. Terus yang kelima, ketika azan berkumandang, kita upayakan untuk mengajak orang lain untuk berjamaah atau ke majelis ilmu, majelis yang penuh kebaikan dan keberkahan agar bertambah dan semakin besar pahala yang kita peroleh. Nah, jadi ada hadis Rasulullah, man dalla ala khairin falahu ajru min ahli. Jadi apabila kita mengajak orang kebaikan, maka kita juga dapat pahalanya. Luar biasa. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, setelah kajian selesai, kita pulang kembali ke rumah dan kita ajarkan apa yang kita pelajari kepada segenap anggota keluarga kita. Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Nah, balighu anni walau ayat, sampaikanlah walau satu ayat. Jadi apabila kita sudah mendapatkan ilmu, maka kita amalkan, kita ajarkan dengan orang yang terdekat kita. Hanya pesan Abah Guru kan di dalam manaqib beliau itu, kaji dan gawi. Nah, kita mengaji dulu, kita amalkan. Nah, bagus lagi kita ajarkan. Terus yang ketujuh, jika istri dan keluarga membutuhkan bantuan kita, maka bergegaslah membantu. Jadilah penolong bagi mereka. Selalu hadapi mereka dengan senyum gembira serta perkataan yang baik, dan ringankanlah keletihan mereka dengan perkataan yang indah. Sabda Rasulullah SAW, orang-orang pilihan di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada istri-istrinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan lainnya. Nah, artinya di sini apabila istri kita memerlukan bantuan kita, hendaklah kita bersegera membantu. Jangan misalnya hanya istri yang menyiapkan makanan, kita sebagai suami yang menolong, lagi orang yang sangat kita cintai. Terus yang kedelapan, memberikan sebagian makanan dan minuman kepada tetangga kita yang fakir dan membutuhkan. Nah, jadi pahala yang kita dapat sangatlah besar jika kita memberikan kepada mereka. Kita memuliakan karena Allah. Kita memberi makan dan minum untuk orang yang berbuka, sehingga kita memperoleh pahala yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Man fattara sha'iban kana lahu mithlu ajri ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an. Rawahu Tirmidzi. Artinya, barang siapa memberi makan, berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia memperoleh pahala yang menyerupai pahalanya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Nah, jadi apabila kita membukakan orang yang sedang berpuasa, maka kita sama pahala dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang kita miliki. Terus ini maknanya bahwa kita memperoleh pahala yang menyerupai pahala orang yang berpuasa tersebut, bukan pahala yang sama persis dengan pahala dari semua segi. Karena orang yang berpuasa Ramadan tengah menjalankan puasa wajib, dan kita yang memberinya makan berbuka tengah melakukan perkara yang sunnah. Perkara sunnah tentu tidak akan menyamai perkara yang wajib. Nah, artinya luar biasa apabila kita membukakan puasa orang yang sedang berpuasa. Terus yang kesembilan,
bersegera berbuka setelah betul-betul yakin bahwa waktu maghrib itu telah masuk. Nah, apabila sudah masuk waktu azan, maka hendaklah kita berbuka. Nah, jadi kalaunya sudah yakin langsung berbuka dengan membaca doa Allahumma lakasumtu wa ala rizkika abtartu dhahaba az-zama'u wabtallatil uruku sabbatil ajru insyaallah. Nah, itu doanya. Jadi apabila kita berbuka hendaklah memakan yang manis. Sunnahnya itu kurma, dan kurmanya dimakan secara ganjil, 1 biji, 3 biji, 5 biji. Nah, itu sunnah Rasulullah SAW. Demikian uraian singkat pada hari ini, yang mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, apa yang sudah disampaikan tadi bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Ulun minta maaf apabila ada salah dalam perkataan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.